Mohon izin Pak Kades, mohon maaf atas kedatangan kami saat ini di kediaman Pak Kades. Begini Pak Kades, di sini kami ingin menggali informasi, bahwasanya informasi yang kami dapatkan dari warga Desa Baganimau, yaitu terkait adanya dugaan seseorang membawa senjata tajam berupa parang panjang yang mendatangi rumah Pak Kades pada malam hari. Nah, jadi tujuan kami ke sini ingin mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut langsung dengan Pak Kades Udin. Mohon izin Pak, bisa Pak Kades jelaskan kronologis awal mulanya tentang kejadian malam hari tersebut di rumah Pak Kades. Sebenarnya kejadian seperti apa Pak? Kok tiba-tiba ada seseorang yang membawa senjata tajam berupa parang panjang tersebut ke rumah Pak Kades? Kapan dan bagaimana kejadiannya Pak? Baik, terkait masalah kejadian yang terjadi pada malam hari, pada saat itu tepatnya malam Selasa sekitar jam 3 pagi, saya didatangi oleh warga saya sendiri kurang lebih jam 3. Itu kedatangan yang pertama, kemudian pintu rumah tidak saya buka. Kemudian jam 3:47 saya buka pintu rumah, kemudian pemuda tersebut mengamuk dan membacok-bacokkan parangnya itu, katanya akan menghabisi saya. Namun saya sudah ada di hadapannya, pemuda tersebut tidak melangkahkan kakinya ataupun membacokkan parang tersebut kepada saya. Kemudian latar belakang dari keterangan-keterangan yang diucapkan oleh si pelaku ini mengucapkan bahwa saya atas nama kepala desa tidak bertanggung jawab atau tidak tegas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, yang mana sebelumnya itu pada pagi harinya itu telah menimpa abangnya ini mencuri buah sawit, kemudian ditangkap oleh masyarakat, dan abang iparnya ini kakinya terluka akibat luka bacok yang dilakukan oleh salah satu warga saya sendiri. Dari kejadian itu pemuda ini menganggap bahwa saya ini kurang bijak, kurang tegas untuk mengambil sikap, sehingga pemuda ini dalam kondisi mabuk atau minum minuman keras datang mendatangi saya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya mereka ucapkan kepada saya. Jadi dari kejadian-kejadian tersebut itulah yang menyebabkan rumah saya dan rumah Pak Wawo ini didatangi oleh pemuda tersebut. Jadi mengenai kronologisnya seperti itu. Jadi tindakan apa yang Pak Kades lakukan terhadap pemuda yang membawa senjata tajam tersebut yang mendatangi rumah Pak Kades? Tindakan yang kami ambil untuk mengamankan, pertama tentunya karena sudah meresahkan, saya menghubungi Linmas untuk diamankan. Jadi pemuda ini dapat diamankan kurang lebih jam 5:55. Kemudian dari simpang di jalan jalur kosong itu dibawa ke kediaman saya. Kemudian saya berpesan jangan ada yang menganiaya, cukup diamankan saja. Karena memang pemuda ini meronta-ronta terus, kemudian saya memerintahkan untuk diikat. Setelah diikat, kemudian harapan saya pemuda ini mau sadar, namun tetap bahasa yang dilontarkan ini bahasa yang memang menghujat, selalu mencaci maki, sehingga kita keluarganya saya hubungi juga tidak ada yang berani bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pemuda tersebut. Sehingga setelah diamankan saya menghubungi pihak kepolisian bahwasanya telah terjadi insiden pada malam hari, tepatnya malam Selasa itu. Jadi pada pagi harinya, hari Selasa, saya langsung berkomunikasi dengan Pak Babin Kamtibmas dan pihak kepolisian untuk dilakukan pengamanan terhadap pemuda tersebut. Langkah yang kami ambil untuk diamankan pemuda tersebut, setelah diamankan dibawa ke kantor kepolisian. Setelah sampai di Polsek Ukui, pemuda tersebut
sadar mungkin dari mabuknya sehingga bermohon kepada saya untuk tidak dimasukkan ke dalam buih. Dalam konteks ini saya mengingat dan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pemuda ini adalah warga saya, sehingga saya tidak sanggup untuk memperkarakan masalah ini. Kemudian faktor lain, keluarganya dengan saya juga hubungannya sangat baik. Semuanya keluarganya baik dengan saya. Bahkan pemuda ini kalau di saat tidak lagi mabuk juga baik dengan saya. Kemudian seorang yang selalu menyelesaikan permasalahan, orang yang bertanggung jawab di satu desa itu saya sendiri. Alangkah naifnya saya apabila saya tidak memberikan kesempatan anak tersebut ataupun pemuda tersebut untuk berubah menjadi yang lebih baik. Makanya saya hanya punya harapan mudah-mudahan dengan kejadian tersebut pemuda tersebut dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya saya beri kesempatan untuk tidak diapa-apakan, artinya tidak ada penahanan dan segala macam. Kemudian pemuda tersebut pulang bersama dengan saya juga ke Baganimo ini. Tadi disinggung oleh Pak Kades, motif latar belakangnya pemuda ini mendatangi Pak Kades menggunakan senjata tajam, adanya dugaan pembacokan terhadap keluarga si pemuda ini gitu ya kan. Dikarenakan mungkin ada kejadian pencurian sawit ya Pak ya. Iya. Jadi korban itu sendiri bagaimana Pak saatnya, kondisinya saat ini yang korban pembacokan itu Pak? Seperti apa yang Bapak ketahui kejadiannya, terus saat ini bagaimana langkah-langkah dari Pak Kadis mengenai korban tersebut? Di sini dapat saya jelaskan bahwa korban yang kena bacok itu posisi saat ini, informasi yang saya dapat kemarin, korban tersebut sedang mengalami pendarahan yang cukup serius, sehingga kami arahkan untuk dirawat di Medicare. Awalnya dirawat di Medicare, setelah di Medicare karena memang BPJS pemerintah ini tidak berlaku, sehingga kami berkoordinasi dengan Pak Rahman. Pak Rahman mengarahkan agar dipindahkan dari Medicare ini ke puskesmas terdekat. Jadi korban itu malam tadi juga saya selesaikan administrasi di Medicare itu, kemudian saya pindahkan ke puskesmas sore dari sekitar jam 2 malam. Dari puskesmas sore ini tadi, karena memang disampaikan sama dokternya bahwa korban ini harus secepatnya mendapatkan pertolongan, makanya sekitar jam 2 lewat, itu setengah 3, rencananya akan kita pindahkan langsung, minta rujukan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Selasih. Namun karena mengingat waktu yang memang sudah larut malam, kemudian dokter menyampaikan ini bisa dikasih obat untuk pencegahan infeksi untuk sampai dengan besok pagi. Makanya tadi pagi pasien langsung dibawa ke Selasih dengan menggunakan ambulan puskesmas. Setelah sampai di Selasih, saya dihubungi lagi dari pihak rumah sakit bahwa pasien ini mengalami tulangnya retak sehingga harus dilakukan operasi, dan operasi ini untuk Rumah Sakit Selasih sendiri ini tidak sanggup, sehingga untuk dilakukan rujukan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Arifin Ahmad. Jadi sekitar jam 3 sore tadi pasien ini kita rujuk lagi ke Rumah Sakit Arifin Ahmad, dan informasi yang terkini saya belum dapat informasi lagi karena terakhir tadi konteks dengan saya minta surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa pasien ini tidak dalam perkara, artinya tidak dalam pelarian atau apapun itu, artinya bisa dilakukan perobatan mengingat kondisi pasien yang memang udah akut yang diderita dari akibat luka bacokan tersebut. Kejadian tersebut Pak Kades, kita lanjutkan. Apa langkah dan upaya yang telah Pak Kades lakukan terhadap para pihak, yang mana para pihak ini kan merupakan juga ini warga desa Baganimo, warganya desa Pak Kades juga. Iya. Berdasarkan informasi yang kami dengarkan langsung Pak Kades, ya cukup jelas dan lugas. Itu bagaimana apanya Pak Kades itu, langkah-langkah yang Pak Kades ambil mengenai sikap yang telah Pak Kades lakukan terhadap mereka ini? Baik,
perlu saya jelaskan di sini langkah dan upaya kami atas nama pemerintah desa di dalam menyikapi suatu persoalan. Kami selalu mengedepankan musyawarah mufakat terlebih dahulu langkah yang kami tempuh. Pada saat kejadian tepatnya hari Senin pagi, kami berupaya untuk mendudukkan kedua belah pihak baik pelaku dan korban di aula kantor desa. Dalam musyawarah tersebut banyak permintaan dari masyarakat, salah satunya harus diberangkatkan dari Desa Baganimo untuk selama-lamanya. Namun saya atas nama pemerintah desa mempertimbangkan bahwa setiap orang yang berbuat kezoliman, berbuat kejahatan tidak serta-merta untuk selamanya mereka tetap di jalan yang salah. Artinya ada kesempatan, ada peluang yang harus sebenarnya kita perlu pertanyakan, karena kita atas nama pemerintah tentunya mempertimbangkan kedua belah pihak. Di dalam kata mufakat itu adalah tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur paksaan, sehingga kedua-duanya saya pertanyakan dan saya berada di tengah-tengah antara masyarakat dan korban, antara pelaku ataupun antara masyarakat yang memang mengharapkan bagaimana perlakuan terhadap korban ini. Di sebelah pihak masyarakat bisa menjadi tersangka, di sebelah pihak pelaku bisa menjadi tersangka karena pelaku mencuri buah sawit, kemudian pelaku ini bisa jadi korban karena korban dari penganiayaan tersebut. Jadi langkah-langkah itu setelah kami upayakan, terjadilah kata kesepakatan, yang mana kesepakatan itu telah ditandatangani bersama. Dan setelah penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut terjadi, dari pihak keluarga ataupun adiknya merasa bahwa ada penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, kenapa tidak diproses secara hukum. Namun karena adiknya tidak mengetahui bahwa ini semuanya sudah didudukkan di desa, sehingga adiknya ini langsung melangkah kepada pihak hukum untuk dilakukan proses dengan membuat pengaduan. Kemudian dari proses tersebut, pada malam harinya, tepatnya hari Senin sore ataupun malam Selasa sekitar jam 8 malam, Bapak Kapolsek, Bapak Kanitnya, Bapak Babin, kemudian anggota Kanit hadir bersama-sama ke kediaman saya, mengklarifikasi seperti apa proses penyelesaian dari permasalahan yang sudah didudukan di tingkat desa. Makanya dari situ saya tunjukkan bahwa sebenarnya untuk penyelesaian yang kami lakukan dalam mediasi tersebut sudah ada kata sepakat, yang mana kesepakatan itu sudah ditandatangani. Dan setelah Bapak Kapolsek hadir ke sini bersama dengan anggotanya, kami pada malam itu juga langsung bersama-sama untuk dipertemukan dengan pelapor untuk dapat menjelaskan. Setelah saya sampai ke pihak kepolisian, pihak pelapor ini kebetulan sudah pulang atau sudah tidak ada, sehingga Bapak Kapolsek mengagendakan untuk dipertemukan di hari Rabunya. Pada saat itu hari Selasa malam kejadian di tempat saya ini, Pak pulang dari Polsek saya sekitar jam 2 malam, jam 3 malam itulah pemuda tadi itu datang ke rumah saya. Kemudian sampai dengan siang hari sekitar jam 11 siang hari Selasanya saya tiba lagi di Polsek Ukui dengan agenda saya rencananya mau mengadukan atas dugaan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Namun dengan penuh pertimbangan sehingga saya tidak lagi membuatkan pengaduan, sehingga pemuda itu dapat pulang bersama saya. Dalam tujuan saya ke Polsek itu juga jumpa dengan adik korban, yang mana adik korban pada saat itu hari Selasa itu berada di Polsek Ukui. Jadi saya jelaskanlah kronologis daripada perjalanan kata mufakat yang dituangkan di dalam berita acara itu. Setelah ada penjelasan-penjelasan sehingga adiknya ini mengurungkan niatnya untuk memproses masalahnya ini, untuk menggugat ataupun membuat pengaduan, sehingga aduan yang sudah dibuat oleh adik korban ini dicabut kembali. Dari situ sepulangnya saya dari Polsek sudah dicabut masalah ini, kemudian pulang saya di rumah dapat informasi bahwa korban ini mengalami pendarahan. Itu tadi sesuai yang saya jelaskan. Upaya saya di dalam menyikapi permasalahan seperti ini tentunya
korban adalah warga saya, mau nggak mau saya juga harus mengurusi supaya bagaimana mendapatkan pertolongan-pertolongan sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun di dalam kenyataannya yang saya alami sekarang ini, banyak para pihak mungkin yang memberikan keterangan-keterangan tidak benar, yang mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan yang seperti ini seutuhnya dianggap benar. Jadi menganiaya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian jadi seolah-olah masyarakat ini merasa benar seutuhnya, kemudian korban ini namanya maling yang memang harus dibasmi. Jadi saya memberikan pemahaman itu sehingga mendapatkan perlawanan-perlawanan dari tubuh masyarakat sendiri. Sehingga saya pulang dari kantor polisi kemarin bersama dengan pemuda ini, malamnya saya dapat telepon dari pihak rumah sakit bahwa korban ini harus secepatnya mendapatkan perawatan yang serius. Kemudian pada malam itu juga saya diundang, dijemput, ada kumpul untuk menghadiri yang diagendakan hari Rabunya itu untuk ke Polsek. Namun itu tidak, karena karena udah jumpa kata sepakat, makanya itu tidak jadi. Namun begitu saya hadir di kediaman Bapak Edi Sarwono, di situ sudah berkumpul masyarakat banyak, memang rame, dan kebetulan di situ ada anggota dewan. Kemudian dengan kehadirannya saya ke situ, saya baru masuk menyalami beberapa orang, langsung disambut dengan bahasa yang kurang mengenakan. Pak Kades, masyarakat tidak terima, masyarakat kecewa dengan tindakan yang kita lakukan. Dengan bahasa yang seperti itu sehingga saya dengan nada yang keras juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa yang diurusi saya itu bukan bapak-bapak saja, melainkan saya harus mengurus bapak, saya juga harus mengurus korban. Mereka anak saya, kedua-duanya anak saya. Saya mencarikan jalan keluar yang terbaik bagaimana supaya tidak terjadi rentetan-rentetan permasalahan dari kejadian ini. Maksud saya, kita kasih pembinaan-pembinaan terhadap pencurian buah sawit yang lainnya supaya kita undang. Langkah yang akan kita lakukan sebenarnya kita akan memanggil para yang diduga yang sudah tersebut namanya ini akan kita undang ke kantor desa, kita kasihkan pemahaman supaya hal seperti ini jangan sampai terulang kembali. Namun pada kenyataannya pemerintah desa dianggap bahwa pemerintah desa atau saya ini berpihak kepada atau melindungi maling. Sebenarnya yang mereka lakukan itu kekeliruan yang sangat besar. Saya selalu menjelaskan pihak kepolisian dalam menetapkan suatu persoalan tetap azasnya undang-undang. Jadi ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tindakan masyarakat yang dilakukan secara beramai-ramai, kadang-kadang masyarakat itu menilai atau beranggapan tidak ada sanksi atau hukum yang bisa ditegakkan oleh penegak hukum. Namun itu semuanya yang saya jelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kadang-kadang saya sendiri merasa berkecil hati karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian saya memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka, mereka tidak bisa terima. Makanya rencana yang akan kami lakukan lagi, karena saya kemarin sudah berupaya untuk mendudukkan semua persoalannya, kemudian masyarakat masih juga bersikukuh untuk mau melanjutkan perkara ini ke proses hukum. Nanti saya akan dudukkan kembali. Kalau memang ini mau dilanjutkan, artinya masyarakat membuat pengaduan. Nanti jangan salahkan apabila dari pihak korban juga membuat pengaduan juga. Jadi saya sangat berharap di sini sebenarnya bahwa kerugian yang dialami oleh masyarakat itu yang tertangkap pada saat ini, yang kemarin beberapa hari Senin kemarin itu, barang buktinya itu tidak lebih nilainya dari angka 2.500.000. Artinya sanksi pidana yang bisa diterapkan, mungkin pihak kepolisian juga akan menerapkan pasal ataupun undang-undang peraturan mahkamah nomor 2 tahun 2012 ataupun tahun 2016, yang mana sanksi hukuman penjaranya tidak lebih dari 3 bulan. Tapi sebaliknya, dengan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, apabila pihak korban ini melakukan gugatan, tentunya berbalik poin yang sangat luar biasa. Untuk itu saya berupaya semaksimal mungkin, semampu saya supaya tidak ada permasalahan yang sampai ke proses hukum. Namun kalau masyarakat masih juga menganggap bahwa pemerintah desa berpihak ataupun melindungi maling, saya persilahkan nanti untuk melakukan gugatan.
Jadi kedua belah pihak bisa mencari keadilan yang seadil-adilnya. Namun jangan salahkan pemerintah nanti apabila prosesnya akan berbalik poin. Mungkin di situ yang dapat saya jelaskan terkait masalah langkah-langkah, upaya-upaya yang sudah kami lakukan, yang mana upaya yang kami lakukan juga dianggap salah oleh sebagian besar masyarakat saya. Baik Pak Kades, terkait dari semua penjelasan rentetan peristiwa yang terjadi di Desa Bangal Limau, tentu Pak Kades sudah berupaya secara baik sesuai dengan kewenangan Pak Kades sebagai pemimpin di desa ini. Bagaimana kalau dari awal saja Pak Kades ini melimpahkan permasalahan ini ke kepolisian atau ke aparat penegak hukum, kira-kira apa dampaknya Pak bagi masyarakat gitu? Terus setelah Pak Kades lakukan ini, terus bagaimana juga sekarang opini masyarakat di Desa Bangal Limau ini Pak? Mohon Bapak jelaskan. Baik, di sini perlu saya jelaskan kenapa masalah ini kemarin tidak langsung kita limpahkan kepada pihak yang berwenang. Karena dengan banyak pertimbangan yang tentunya saya pikirkan, di setiap persoalan apabila langsung kita proses secara hukum tentunya memiliki dampak negatif yang akan berkelanjutan. Makanya saya berupaya untuk memediasi terlebih dahulu dengan harapan ada kata sepakat. Dan kata sepakat itu sudah terwujud, namun banyak para pihak yang menilai kami atas nama pemerintah desa ini kurang bijak karena maling kok tidak diproses secara hukum. Sebenarnya kalau tidak diproses secara hukum itu mereka keliru. Saya sudah serahkan seutuhnya kepada masyarakat. Kalau tidak ada kata sepakat, saya akan serahkan masalah ini ke Pak Babin supaya diproses ke hukum. Artinya kita serahkan kepada penegak hukum. Jadi alasan-alasan para pihak tentunya sudah memiliki kekuatan yang mungkin dianggapnya udah menurut versi masyarakat ini saya sudah benar, atau menurut versi korban saya juga sudah benar. Jadi banyak hal saya jelaskan di dalam musyawarah itu yang masyarakat ada salahnya, si korban juga ada salahnya. Korban salahnya apa? Mencuri yang bukan haknya. Masyarakat ada salahnya. Kenapa? Mengamankan maling dengan menganiaya menggunakan senjata tajam. Makanya dengan sama-sama kedua belah pihak memiliki kesalahan, saya dudukkan supaya tidak terjadi rentetan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Salah satu wujud yang sudah terbukti kemarin dengan adanya penganiayaan tersebut, rumah saya didatangi oleh salah satu pemuda yaitu adik ipar daripada si korban ini tadi. Kemudian kediaman Pak Edi Sarwono juga didatangi oleh adik ipar daripada korban tersebut. Artinya hal seperti inilah yang sebenarnya akan kita cegah, akan kita upayakan supaya kedepannya ini masyarakat Desa Bangal Limau satu sama lainnya ini saling sinergis, saling kompak. Kemudian hal-hal yang memang merugikan masyarakat kita bina, kita bangun supaya nanti tidak lagi dilakukan hal-hal tersebut. Harapan saya sebenarnya untuk memediasi adalah ke sana. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Jadi dengan begitu lugasnya dari penjelasan Pak Kades yang dapat kami terima, yang kami dengarkan, jadi kami pun di sini bisa menyimpulkan beberapa hal tentang sikap Pak Kades, ketegasan Pak Kades dalam mengambil langkah dan upaya terhadap masyarakat terhadap warganya yang terkadang masyarakat itu sendiri salah anggapan bagaimana dalam upaya Pak Kades itu kan sudah benar gitu loh apa yang selaku pemerintahan Desa Bangal Limau, tapi begitulah kondisi masyarakat kita, mungkin ada yang kurang awam dengan hukum, ada yang tidak mengerti dengan proses hukum, bagaimana ya timbal baliknya dari suatu perbuatan melawan hukum, main hakim sendiri begitu ya Pak ya. Jadi pesan-pesan moralnya apa yang kira-kira dari Pak Kades bisa sampaikan untuk seluruh warga Desa Bangal Limau ini Pak? Tentunya sekarang zaman sudah zaman canggih, semuanya bisa di browsing menggunakan HP Android. Saya berharap masyarakat Desa Bangal Limau itu paham dengan undang-undang dan hukum, sehingga di saat kita melakukan tindakan yang melanggar hukum, kita bisa langsung melihat
pasal-pasalnya. Artinya dengan kita memahami undang-undang tersebut, itulah langkah untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan. Karena apa? Baik menurut kita belum tentu baik menurut undang-undang ataupun hukum. Benar menurut kita itu belum tentu benar menurut aturan dan hukum. Salah menurut kita sebaliknya belum tentu salah menurut undang-undang ataupun hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi harapan saya dan pesan saya untuk seluruh masyarakat khususnya Desa Baganimo agar dapat memahami bahwa arti undang-undang itu diciptakan, undang-undang itu dibahas, diterapkan untuk mengawali sebagai landasan hukum kita melakukan kegiatan. Jadi segala perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang, dasar itu juga lah pihak penegak hukum akan menerapkan pasal-pasal yang kita langgar. Jadi saya berharap kepada masyarakat nanti kedepannya akan lebih jeli, dan langkah-langkah yang akan kami ambil ini pada malam hari ini juga, insya Allah ini setelah sholat tarawih nanti saya menghadirkan beberapa tokoh masyarakat untuk saya undang, akan saya berikan pemahaman supaya masalah-masalah seperti ini tidak ada lagi pihak-pihak yang memprovokasi. Karena saya sangat tahu dan paham bahwa pemerintah tetap akan menegakkan keadilan, dasarnya itu undang-undang, bukan katanya dan katanya. Jadi jangan kita berasumsi menurut kita salah itu bisa kita tindak, menurut kita benar itu bisa kita lakukan. Belum tentu menurut kita benar, namun undang-undang membenarkan. Artinya semuanya itu sebagai landasan kita, pedoman hidup kita di dalam melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum adalah pasal-pasal di dalam undang-undang hukum itu sendiri. Mungkin inilah pesan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan saya menghadirkan beberapa tokoh masyarakat, langkah-langkah untuk perbaikan-perbaikan supaya mereka tidak berasumsi, punya pandangan buruk terhadap pemerintah desa yang selama ini mungkin sekarang ini saya sudah capek ngurusi masalah yang ini saya urusi, korban saya urusi. Masyarakat hanya maunya mementingkan kepentingan apa yang menjadi harapan masyarakat saya harus penuhi seutuhnya. Tentunya hal seperti ini kan tidak bisa saya lakukan. Korban juga masyarakat saya yang sekarang membutuhkan pertolongan yang harus prosesnya perobatan itu harus kita tempuh. Sementara masyarakat maunya harus seperti ini. Kemudian bagaimana memikirkan masalah siapa yang menjaga di rumah sakit. Sementara keluarganya sekarang ini adik kandungnya yang ada di Musimas tadi malam terjadi kecelakaan juga. Sehingga untuk menjaga abangnya yang sekarang ini lagi dikirim ke rumah sakit ini juga tadi berganti. Yang kemarin sampai Selasi ini mau pulang, ganti orang lagi untuk menjaga. Artinya hal-hal seperti ini juga kita harus pikirkan. Sementara masyarakat taunya maunya maling harus kita tindak tanpa memikirkan apa-apa lagi yang dipikir di benak mereka. Jadi saya berharap mungkin mudah-mudahan nanti masyarakat ngerti dan paham arti undang-undang terkait masalah tindak kejahatan. Baik pencurian, baik penganiayaan, semuanya mereka bisa browsing melalui HP Androidnya. Mudah-mudahan mereka ngerti dan paham sehingga tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita semuanya. Mungkin ini tambahannya.